Halo, halo, kita kembali lagi berjumpa dan saya kembali akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ada fenomena saya kira yang menarik ini ya. Ini juga teman-teman kita juga sahabat kita, Profesor Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM gitu. Orang banyak melihat ini ada apa ya? Denny kok kayak kayak melancarkan jurus dewa mabok begitu. Semua dia hajar gitu. Walaupun dia tahu risikonya sangat besar karena dia sekarang dilaporkan ke polisi. Kemudian Pak Mahfud MD juga sudah menyatakan perintahkan polisi untuk periksa dia. Nah, ini sebenarnya dan saya menyimak dia menyatakan dia harus melakukan itu karena dia tahu bahwa yang paling dia soroti ada dua kan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam kasus di Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Udah nggak bisa kalau terjadi putuskan udah. Begitu juga di Mahkamah Agung, terutama PK-nya Muldoko. Ini kan juga namanya PK itu juga sama final and binding. Jadi kata dia kalau nanti kita teriak setelah putusan selesai nggak ada gunanya gitu. Dia menimbul risiko itu, Bung Rocky. Ya Denny, saya kenal cara dia berpikir, saya kenal kapasitas etik dia. Jadi saya nggak ragukan. Hmm. Walaupun orang anggap ya nyari sensasi, bukan soal nyari sensasi. Dia ini berupaya nyari substansi dengan menyebar sensasi kan. Kan Hmm. itu cuma teknik aja tuh. Ya, ya, Kan itu ya. betul bahwa kalau keputusan-keputusan yang substansial itu nggak bisa lagi dijadikan narasi publik karena udah final and binding ini, itu artinya kita rugi. Jadi sebetulnya Denny menyerahkan kapasitas intelektualnya, kapasitas akademisnya untuk demi resiko untuk mempertahankan keterbukaan informasi publik. Saya Hmm. kira dalilnya itu tuh. Tentu Denny itu guru besar, dia profesor, dia paham tentang apa sebetulnya arah dari keputusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jadi dia mendahului keinginan publik untuk tahu sebelum keinginan itu dibatalkan oleh sifat formal dari keputusan. Begitu jadi keputusan, misalnya Mahkamah Agung memutuskan Muldoko menang, udah nggak ada jalan lain buat Demokrat. Jadi Hmm. lebih baik dibikin huru hara Hmm. akademis dulu sebelum keputusan-keputusan hukum itu membatalkan demokrasi. Kan potensi Mahkamah Agung untuk misalnya menyatakan oke Muldoko menang karena itu Partai Demokrat harus serahkan kepemimpinan pada Muldoko. Itu kan pembunuhan demokrasi itu. Kan dari awal kita tahu Muldoko bilang ya saya cuma tunggu di luar keputusan Mahkamah Agung karena ini urusan internal partai. Loh, Muldoko itu bukan bagian dari Partai Demokrat. Ini mana urusan internalnya dia. Itu kan ajaib tuh. Jadi Ya. itu sebetulnya keinginan publik untuk tahu ini ada jebakan-jebakan hukum untuk membunuh politik, terutama politik Demokrat. Dan kita tahu Demokrat, Partai Demokrat mengusung Anies. Jadi impactnya adalah pada pembatalan pencalonan Anies. Kan gampang publik Ya. lihat itu. Hmm. Demikian juga apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi itu sama aja. Ya dia ini kan bekas pejabat negara, pejabat istana yang pasti punya akses ke potensi pelanggaran hukum yang bahkan bisa dihasilkan dari ruang tertutup Mahkamah Konstitusi. Jadi kita buka soal ini bukan supaya Denny jadi pahlawan, tetapi supaya pikiran Denny itu membantu kita mengerti bahwa demokrasi sedang dihalangi justru oleh dua lembaga pengadilan ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Atas perintah siapa? Ya kita tuduh aja atas perintah presiden. Tapi nanti presiden bilang melalui aparatnya enggak, presiden netral segala macam. Nah kalau netral, kenapa mesti takut dia ini membocorkan potensi pelanggaran konstitusi itu aja logikanya. Ya, dan saya kira kan begini, kalau kalau presiden netral itu sejak awal dia pasti ingatkan dong namanya Muldoko, ya kan? Bagaimanapun Muldoko itu Yes. adalah kepala staf presiden dan orang orang semua dengan mata telanjang melihat ini kan apa ya kekacauan, kengawuran lah gitu manuver politik. Dan kalau presiden membiarkan, ya berarti presiden itu memberi restu. Artinya kan begitu. Iya itu apa namanya presiden lakukan semacam act of omission, pembiaran itu. Ya, dan itu pidana juga loh ya pembiaran itu ya. Pidana itu act Ya. of omission pidana. Presiden tahu konsekuensi kalau Muldoko menang, tetapi dia nggak melarang Muldoko untuk jangan ajukan PK. Kan dengan satu telepon kecil Pak Muldoko udahlah ngapain sih ngurus-ngurus partai orang. Kan Jokowi tahu bahwa Muldoko itu bukan anggota partai Demokrat, tapi Muldoko dalilkan ini urusan internal partai. Nah kan dia sendiri itu sibuk di dalam kabinet Jokowi ngapain ngurus-ngurus SBY. Jadi sekali lagi pengetahuan Jokowi tentang Muldoko harusnya diucapkan dari awal supaya Muldoko nggak cawe-cawe lagi. Sekarang yang cawe-cawe Muldoko kan. Muldoko akan bilang dalam hati ya gue cawe-cawe karena presiden gue juga cawe-cawe kan. Oke, nah
ini ini menarik ya logikanya Denny Indrayana. Dia menyatakan bahwa dia tahu kok sekarang itu memang ada di kalangan netizen ada no viral no justice. Dia menggunakan itu dan dia kata dia Pak Mahfud juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Dia cuma mengikuti gaya Pak Mahfud aja. Memang dari awal juga Pak Mahfud suka kasih sinyal kan, oh saya tahu arah keputusan pengadilan, bahkan dia tahu tuh. Jadi sebetulnya Mahfud itu satu pikiran dengan Denny. Yes, Cuman Mahfud lebih, ya kalau bilang Denny cari sensasi, ya sebetulnya Mahfud lebih sering cari sensasi itu. Dalam yes. banyak soal dia manfaatkan ide masyarakat sipil supaya mendukung dia, tapi di ujungnya dia batalkan juga konsekuensi dari pernyataannya kan. Kan Pak Mahfud ini berkaki, minimal berkaki dua lah gitu. Dan memang dia berkaki dua tuh, atau menempatkan kaki yang satu di masyarakat sipil, di kalangan oposisi, di kalangan akademisi, kaki yang satu itu di kalangan istana yang harus tegak lurus dengan perintah Jokowi kan. Nah di situ yang selalu saya ingin Pak Mahfud itu diuji secara integritas. Jangan sampai kondisi mendua Pak Mahfud ini masuk dalam dilema dia sendiri untuk menentukan dia akademisi atau dia politisi kan. Ya, Jadi ya. kalau dia masih mendua ya udah, jangan ikut-ikut membujuk masyarakat sipil untuk mengeluk-elukkan dia tuh. Itu teguran teguran dari sahabat yang mengerti apa sebetulnya pikiran Mahfud MD. Ya, dan selama ini kita dukung kok, walaupun kita tahu itu manuvernya Pak Mahfud, kita dukung, kita bentuk amikus Mahfud gitu, sahabat Iya, Mahfud. Dan saya kira kita sekarang juga harus bentuk sahabat Denny Indrayana kan, sama aja kan gitu. iya, amikus Indrayana itu, dan semua hal yang memungkinkan kita membongkar persembunyian atau kekacauan, sering saya sebut black market of justice. Ini Hmm. kan pasar gelap keadilan kan. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, semuanya isinya adalah pasar gelap keadilan. Ya, dan saya kira gini, kita tahu situasi ini kan memang situasi tidak ideal. Kalau kita dihadapi dengan sikap misalnya yang legal formal, ya kita tahu bahwa itu akan terjadi penyimpangan. Saya kira ini yang dilakukan oleh Denny dan ini mengingatkan saya pada kalau zaman dulu itu soalan ya kayak seperti ini perampok budiman gitu ya, Robin Hood lah gitu ya dalam bidang keadilan gitu loh maksud saya ya. Ah, itu persis itu. Jadi dia ini melakukan fungsi Robin Hood. Tapi kan yang dilakukan betul sama seperti Robin Hood, dia merampok orang Hmm. kaya untuk uh, membagi-bagi itu ke orang miskin. Dia ini juga begitu, merampok informasi politik supaya rakyat tidak kehilangan akses pada demokrasi. Jadi sama. Denny Indrayana melakukan prinsip Robin Hoodian di dalam politik Indonesia Ya, ya, sekarang. Nah itu memang membuat marah semua orang. Tapi kalau kita anggap, emang Denny lakukan itu demi demi apa? Demi dirinya sendiri kan enggak? Demi membuka akses publik tentang politik. Jadi itu ada bagian dari pendidikan politik. Yang dilakukan Denny itu adalah betul-betul edukasi politik yang in optima forma, itu dalam bentuk yang paling bagus. ya. Dan saya kira sebenarnya mudah kok orang-orang seperti Denny ini nggak akan laku kalau hukumnya tegak dan dia juga tidak akan melakukan itu ya ketika hukum berlangsung dengan benar dia orang kalau ada orang coba seperti Denny tidak akan laku dan saya yakin orang seperti Denny juga tidak akan melakukan itu. Saya kira itu intinya. Kalau Mahkamah Konstitusi, oke, Mahkamah Konstitusi punya hak untuk menyembunyikan informasi, iya. Tetapi menyembunyikan informasi itu dikenali publik sebagai kecurangan kan. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi dari awal terbuka dan tahu bahwa sinyal-sinyal publik itu menghendaki jangan ada sistem tertutup, ya, jangan ada apa pengambilan keputusan berdasarkan bisikan istana. Kan selama ini orang anggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi alat negara, tapi alat kepala negara. Itu konyolnya di situ. Jadi Denny mau menerangkan sesuatu yang sebetulnya menjadi hak publik, yang publik nggak bisa akses melalui wartawan, melalui analis akademis. Jadi Denny mengisi kekosongan itu. Itu hak publik itu harus tiba pada publik. Ini kita ada dalam republik yang tanpa publik justru. Nah, Denny mengambil resiko itu. Dan saya kira Denny punya watak yang teguh juga. Nggak mungkin bisa ditekan. Ya, kita tahu bahwa cara-cara semacam ini dalam kondisi negara yang memang hukumnya tegak, demokrasinya memang juga bersih dan aturan-aturan semua pemerintah juga mengikuti aturan, pejabat negara mengikuti aturan, ya nggak mungkin terjadi. Presiden aja sudah menyatakan tidak netral gitu. Kalau kemudian orang itu pun udah itu lebih berat dari apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ya. Bung Rocky kan ini impeachment loh dampaknya kalau kalau Denny ya paling dianggap lu nyebar kabar bohong begitu. Ya itu betul. Dan kenapa Mahkamah Konstitusi misalnya tidak kasih sinyal bahwa Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi itu? Hmm. Karena dia
dia harusnya kan panitia pemilu itu adalah ketuanya sebetulnya ex officio adalah presiden. Kan itu di dalam sistem kita sekarang ex officio-nya ada presiden, maka dia mesti bilang saya ketua pemilu ex officio secara etis saya nggak boleh berkomentar. Nah sekarang dia lakukan itu dengan segala macam pelanggaran uh, tafsir konstitusi kan. Jadi justru Mahkamah Konstitusi mesti kasih semacam ya informasi kecil buat Jokowi potensial untuk diimpeach itu supaya Jokowi sadar bahwa dia itu bukan sesuatu yang untouchable. Denny Indrayana justru memberitahu kita bahwa bahaya kalau Jokowi masih cawe-cawe. Kan itu kan kita mesti kasih medali pada Denny bukan pada Jokowi kan. Itu perbandingan itu yang nggak masuk di dalam pikiran Pak Mahfud. Pak Mahfud mesti tahu bahwa Denny mewakili suara masyarakat sipil. Presiden Jokowi justru menghalangi suara masyarakat sipil itu untuk mengenali potensi kejahatan di Mahkamah Konstitusi kan itu intinya itu sebetulnya. Ya, tapi sebenarnya Pak Mahfud juga nggak gitu-gitu amat kok, Bung Rocky. Karena seperti pengakuan dari Denny Indrayana sendiri, dia bilang bahwa dia melakukan itu, dia membela Anies sekarang justru diperintah dari Pak Mahfud. Itu dia tegas menyatakan bahasanya Pak Mahfud itu ketika bertemu dengan saya itu perintah. Kenapa? Alasannya masuk akal. Pak Mahfud bilang bahwa ini agar demokrasi kita berjalan. Ya memang kalau Anies nggak dihalangi dan tidak bisa jadi calon presiden, hanya dua yang mau Pak Jokowi, yang demokrasi memang mati di Indonesia. Ya, dia ini akhirnya punya persembunyian etika lah bahwa Mahfud sebetulnya secara etis ingin tidak ada pencekalan pada Anies kan itu intinya Ya. kan. Dan bagi Denny yang kenal baik juga dengan Mahfud percaya bahwa ya Mahfud juga nggak mungkin lah serius untuk melakukan ini. Ya, Tetapi persepsi publik justru sudah buruk pada Pak Mahfud kan. betul. Karena ucapan itu hanya didengar oleh Denny dan Pak Mahfud nggak pernah bilang bahwa dia pernah minta Denny untuk bukan menjagokan Anies tapi memastikan tidak ada penjagalan pada Anies karena ini sistem yang demokratis. Jadi udah kita anggap aja bahwa ini ujian kecil lagi pada Pak Mahfud supaya konsisten lah bicara itu. Yes, oke. Baik, jadi kita tidak tahu apakah nanti berakhir seperti Robin Hood atau seperti apa ini Denny. Tapi dia jelas melakukan sekarang dia menjadi Robin Hood modern di bidang penegakan hukum gitu ya. Ya bisa cari cara mau selesaikan secara Robin Hood atau secara Hollywood atau secara Bollywood. Yang terjadi sekarang perpaduan antara Hollywood dan Bollywood yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, 100%. Yes, kembali oke. pada Thank you. sistem etis kita 0%. Yes, oke. Ya. Yeah.